Waalaikumsalam. Sholawatnya Bapak? Allahumma sholli ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi Allahumma wasallam. Dengan Bapak siapa, dari mana? Dengan Pak Haji Nur dari Bintaro, Jakarta. Masya Allah. Silakan bisa langsung bertanya kepada Buya, Pak. Assalamualaikum Buya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mudah-mudahan Buya dan santri semua Amin. berada dalam keadaan sehat Amin ya walafiat. Rabb. Amin. Amin. Dengan Allah Subhanahu wa taala. Amin. Yang mau saya tanyakan mengenai adu domba tadi Buya. Kalau kita lihat media, baik media TV atau media online, itu suka ngambil pendapat si A, pendapat si B, pendapat si C gitu. Yang pada akhirnya kita harus menilai dan kita akan cenderung terhadap pendapat seseorang gitu. Contohnya hari ini yang terakhir ya, mengenai undang-undang ideologi Pancasila. Diambil dari ulama ini, diambil dari ulama ini, diambil dari ulama ini, diambil sama yang tidak setuju gitu ya. Nah itu kondisi seperti itu apa termasuk mengadu domba? Karena media ini kalau nggak ngadu domba nggak rame juga Buya. Baik. Itu aja yang saya tanyakan, kita dengarnya bagaimana, kita memahaminya, menyikapinya bagaimana. Masya Allah. Itu aja, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Himbauan pertama dan utama adalah mari kita menjadi Imam Hasan Basri. Kita jangan bolong-bolong amat telinga kita, harus ada filternya. Dengar berita-berita gitu sudahlah. Saya ingin berita yang benar, kayak dengar pengajian ini sudah aman lah. Nggak usah berita aneh-aneh. Alhamdulillah kita tutup HP berapa bulan tenang hati, kan begitu. Jadi kemudian kalau urusan media itu ada dua setan. Yang pertama setan viral sama setan rating. Jadi urusan viral ini betul-betul menjadi impian bagi mereka. Sehingga yang mengadu domba itu pun kadang tidak sadar. Bukankah tadi disebutkan kadang kebodohannya. Dan mengadu domba kan yang tidak sadar. Karena memang kerjaannya begitu. Targetnya adalah harus viral, harus nge-booming, pokoknya harus begitu ceritanya, harus. Nah ini karena dia ngejar itu lupa bahwasanya apa yang dilakukan menjadi mengadu domba. Artinya apa? Yang pandai adalah kuping kita. Sebab mereka itu kadang tidak niat mengadu domba, hanya mendengar berita begini diangkat, berita ini dia kan tidak seleksi dia. Biarpun dia mendapatkan dosa ngadu domba, makanya hati-hati kalau kita memindah omongan kepada orang lain atau mengangkat berita, kita harus waspada menjadi sebab adu domba, permusuhan atau tidak. Kalau menjadi sebab permusuhan, jangan. Kata Imam Syafi'i, jangan kau berkata kecuali sudah kau pikirkan bahasa itu ada masalahnya. Kalau tidak ada, tutup mulutmu. Artinya Anda semuanya kalau ingin nge-share, itu harus yakin ini bermanfaat. Dan tidak menjadi sebab permusuhan. Tapi nge-share itu kan didahului oleh ngedenger sama baca, kan begitu. Maka kalau sudah channel-channel membahayakan, nggak perlu lagi. Kita harus puasa untuk tidak melihat itu semuanya. Nah, kalau kita ngurusi begitu banyaknya penyakit-penyakit itu, maka kita pusing. Maka paling enak kita jaga diri saja. Yuk kita bikin ilmu kebal. Kuping kita pasang filter, kita tidak mudah mendengar. Sebab kita akan mengkritisi media ini, media lain muncul begitu. Kita akan mengatakan, bos, di luar akan semacam itu semuanya. Kalau Anda pergi hutan sebulan saja, hati Anda sejuk, Anda sholat bisa khusyuk. Pergi hutan. Memang ini zamannya zaman begini, makanya orang yang bisa bertahan untuk tidak ngadu domba, untuk tidak menggunjing di tahun ini, bulan ini, di hari ini, pahalanya pangkatnya tinggi. Karena godaannya besar sekali. Dulu dengar berita tuh susah. Televisi aja waktu kita masih kecil yang punya hanya Pak Lurah, kan begitu. Sekarang di mana-mana di saku kita ada media-media yang bisa menghantarkan permusuhan kepada kita. Maka betul yang Anda sampaikan itu adalah pengadu domba. Cuma di saat mereka melakukan itu kadang bukan tujuan mengadu domba. Karena kebodohan mereka sehingga buahnya yaitu adu domba terwujud tanpa mereka sadari. Dan ada memang manusia senangnya begitu. Suka ngadu manusia, dia sambil main nanti. Di balik itu akan jualan di balik itu semuanya. Jualan apa saja. Jadi senang dengan permusuhan. Dia akan memancing di balik kekeruhan itu. Nah ini kan penjahat-penjahat halus. Dalam dunia-dunia itu ada selalu yang semacam itu. Jadi saya kembalikan kepada diri. Maka ayo kita waspada. Adapun itu, ya itu salah. Media semacam itu tidak dibenarkan. Makanya pada tim media Al-Bahjah pun kami selalu waspada. Jangan membuat judul yang bikin orang itu menjadi orang prasangka buruk. Jangan membuat judul hanya alasannya ingin viral, lalu judul itu membuat fitnah. Jangan banyak aturannya. Biarkan begitu saja.
Yang akan menyampaikan ke telinga mereka adalah Allah kok. Yang akan menyampaikan Allah. Sudah bahasa judul yang benar, yang normal, gak usah. Memang ada yang bernasihati, kalau pengen viral buat judul begini. Enggak. Kita urusan dengan Allah kok. Yang menyampaikan ke telinga mereka adalah Allah, yang menyampaikan hati mereka adalah Allah. Sudah normal saja. Buat judul yang baik, yang sesuai. Bahkan siap dikritisi kalau ternyata judul yang dibuat oleh tim adalah nggak baik, mengadu domba, sampaikan, nanti akan segera diganti. Dan itu sering. Sampai ada ngusulkan, tolong judulnya begitu, diganti sama tim. Jadi ayo kita punya kuping saja, kita pasang filter. Jangan mudah dengar apa saja. Kemudian kita minta kepada Allah perlindungan. Dan kita sadar, itu yang paling penting seperti yang Anda sampaikan. Kita sadar bahwasanya di kiri kanan kita ini adalah penyakit-penyakit. Kalau sudah begitu kita akan waspada. Kita akan membuat kekebalan dalam diri kita, yaitu keimanan yang kuat. Rasa takut kepada Allah. Waspada, kita kebal. Biarpun kita dikubang kuman, maka kita akan aman dari penyakit tersebut. Wallahu a'lam bishawab.